Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazur Rahman. Oke kawan-kawan para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, persaingan di grup D Piala Asia 2023 tadi malam antara Jepang versus Irak, Indonesia versus Vietnam itu menghasilkan hal yang tak terduga. Banyak orang mengunggulkan Jepang akan menang lawan Irak. Banyak juga pihak yang mengunggulkan bahwa Vietnam akan menang lawan Indonesia karena memang perbedaan ranking yang jauh dan juga head to head yang lebih menguntungkan Vietnam. Tapi ternyata Irak mampu mengungguli Jepang dengan skor 2-1. Kemudian juga Indonesia mampu memberikan permainan baik tadi malam meskipun masih banyak kekurangan, tapi permainan yang sangat baik hingga mampu memenangi pertandingan dengan skor tipis 1-0. Selamat saya ucapkan kepada tim nasional Indonesia yang telah memberikan seluruh upayanya, yang telah memberikan keringat, tenaga, bahkan semuanya lah ya, dan juga para supporter yang datang langsung ke stadion ke sana, yang telah mengorbankan waktu, mengorbankan juga materi untuk mendukung tim nasional Indonesia. Kita yang berada di sini, mari kita doakan agar Indonesia mampu lebih banyak berbicara di Piala Asia ini. Bangga saya menjadi penyokong atau supporter dari tim nasional Indonesia tadi malam, bahkan sampai terharu dengan perjuangan para pemain. Karena alhamdulillahirobbilalamin kita bisa mematahkan prediksi banyak orang. Memang yang namanya prediksi kita ya sebagai publik yang mencintai sepak bola, kita selalu saja dikejutkan dengan faktor non-matematis yang berada di lapangan yang sering kali merubah hasil dan juga merubah cara pandang kita terhadap sebuah permainan atau pertandingan. Jepang memang tim yang diunggulkan di turnamen ini. Tadi malam Jepang menurut saya dari babak pertama pun mereka disetir oleh permainan dari Irak. Saya tidak melihat kedikdayaan Jepang. Saya tidak melihat kehebatan Jepang tadi malam. Karena dari menit pertama, dari peluit pertama dibunyikan sampai peluit terakhir dibunyikan, yang namanya Jepang itu terus-terus saja ikut ritme permainan dari Irak. Ya, memang Jepang menguasai jalannya pertandingan, kawan-kawan. Tapi kalau kita melihat ke situasi lapangan, cerdik sekali apa yang dilakukan oleh seorang Jesus Casas. Ia memanfaatkan kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh para pemain Irak. Muhammad Ali contohnya yang di depan terus saja mencoba membongkar saat ada kesalahan yang dilakukan oleh timnas Jepang. Bahkan sekecil apapun kesempatan, ia lakukan untuk shooting. Nah, luar biasa kawan-kawan Irak ini ya. Jadi emang nggak aneh saat Indonesia kalah dari Irak dengan skor 3-1. Kemudian Jepang akhirnya dikalahkan juga oleh Irak. Nanti Irak sebenarnya akan ada satu lagi, tapi Irak memang sudah dipastikan lolos. Mereka sudah bisa menatap babak 16 besar. Nah, Jepang akhirnya tim ini harus betul-betul memanfaatkan kesempatan saat lawan Indonesia. Melawan Indonesia, Jepang akan bertarung sekuat tenaga. Maka pasti ini menjadi sebuah challenge atau tantangan bagi Coach Sintayong bagaimana agar tim nasional Indonesia tidak kebobolan oleh Jepang. Maka pastilah meskipun tim nasional Indonesia menerapkan taktik menyerang, pasti kita akan dipaksa untuk bertahan oleh Jepang. Maka dari itu, mudah-mudahan Coach Sintayong mampu meracik dan meramu strategi, para pemain mampu memahami apa yang terjadi pelatih sehingga pertahanan kita tidak bobol oleh Jepang. Dan kalau misalnya kita bisa menahan imbang atau kita bisa menang atas Jepang, maka ini akan menjadi sejarah yang akan dicatat bahwa Indonesia lolos dari grup D yang menurut saya adalah grup yang sulit. Indonesia lolos dari grup D dengan bangga semenjak Republik ini berdiri. Karena semenjak Republik ini berdiri belum pernah kita lolos ke 16 besar. Selalu saja kita kalah di babak gugur, babak penyisihan.
babak grup ya kawan-kawan. Nah, kemudian untuk lawan Vietnam tadi malam, memang Indonesia menyajikan hal yang berbeda daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Indonesia bermain cair bahkan di babak pertama. Kalau di babak kedua memang Vietnam gencar-gencarnya mencari gol penyama kedudukan. Di babak pertama Indonesia tidak gentar dengan peringkat tinggi yang dimiliki oleh Vietnam. Meskipun ya kita tahu bahwa Vietnam itu memiliki problem saat mereka datang ke Piala Asia. Salah satunya adalah banyaknya pemain yang cedera. Kita nggak ngelihat Doan Van Hau, kita juga nggak melihat Nguyen Chon Pong di skuad dari Vietnam. Tapi tetap Vietnam is Vietnam. Mereka memiliki pemain-pemain yang bagus dari pemahaman bermain, operan, retensi bola, serangan mereka itu bagus sekali. Lihat saja lawan Jepang. Vietnam is Vietnam. Tapi pertandingan tadi malam, Vietnam terkejut dengan apa yang ditunjukkan oleh Indonesia. Indonesia bermain tidak seperti biasanya. Saat melawan Vietnam, biasanya kita selalu saja mencoba bermain bertahan, kemudian memanfaatkan serangan balik. Tapi di babak pertama, terkhusus di babak pertama, tim nasional Indonesia terus saja melakukan inisiatif serangan. Sehingga banyak sekali gempuran-gempuran dari Indonesia. Meskipun ya tetap lini depan masih menjadi masalah bagi tim nasional Indonesia karena belum menemukan killer ya, belum menemukan insting striker dengan insting mencetak gol yang tinggi macam Bambang Pamungkas atau Boas Solosa dulu. Nah, otomatis dengan ketidakhadiran para pemain depan yang memiliki insting gol yang tajam, makanya pemain tengah, kemudian sayap, dan juga pemain belakang itu harus mampu masuk ke lini depan untuk juga dapat memanfaatkan situasi-situasi tertentu sehingga bola bisa dimasukkan oleh siapapun pemain tersebut. Strike memang belum bisa mencetak gol. Dia selalu saja menjadi pilihan utama oleh Sintayong di babak pertama. Dia selalu masuk starting 11. Tapi apa yang dilakukan oleh Strike itu luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh para pemain Indonesia lain, Strike ini dia memiliki determinasi tinggi, kegigihan, kemudian dia memiliki retensi bola yang bagus. Hanya satu saja kekurangannya, ya ini decision making-nya yang selalu saja terkadang telat ya, terkadang telat, kemudian juga finishing-nya yang masih harus dipoles. Apa sih yang kita harapkan di pemain muda? Strike ini masih muda, very young, 20 years old, jadi ya banyak hal yang bisa ia tingkatkan potensinya. Jadi kita nggak usah menjudge bahwa Strike is bad. Ya karena memang ia masih muda, jadi memang harus banyak yang ditingkatkan. Nah kemudian permainan back tadi malam luar biasa sangat bagus kawan-kawan. Sangat bagus. Ada Jordi Amat, kemudian Justin Hubner, ada Sandy Walsh di sana, dan juga Pratama Arhan yang sejajar. Nah untuk Sandy Walsh ini luar biasa. Banyak orang yang bertanya kenapa Sandy Walsh tidak diturunkan saat Irak. Ya mungkin untuk lawan Vietnam ini dipersiapkan, sebagaimana Shane Patinama juga tidak diturunkan tadi malam. Nah, ini kesannya seorang coach Sintayong tidak ingin menurunkan banyak pemain terlebih dahulu supaya memang nggak semua diturunkan, supaya memang tidak terbaca taktik tim nasional Indonesia. Bayangkan saja kalau semuanya diturunkan para pemain, maka secara tidak langsung itu akan membuka gaya bermain para pemain itu sendiri. Makanya saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong, tidak menurunkan Shane Patinama. Meskipun banyak orang yang kenapa nggak turun padahal sudah warming up. Nah nggak apa-apa. This is part of the game. This is part of the tactic and strategy. And this is good. And I agree with that. Kemudian selanjutnya ada korban tadi malam, yakni Jordi Amat yang sayangnya harus menerima cedera. Memang Jordi Amat ini meskipun banyak sekali kritik yang datang kepada Jordi Amat, tapi saya salut kepada seorang Jordi Amat. Beliau memberikan 100% kekuatannya untuk tim nasional Indonesia. Di pertandingan pertama melawan Irak, ia mendapatkan cedera sehingga di jeda
babak paruh bahasanya gimana ya? Di jeda babak pertama. Nah, gitu. Half time saat dia mohon maaf buang air kecil, itu buang air kecil darah. Kemudian kemarin tersikut wajahnya dan mungkin apa yang terjadi, apakah patah hidung sehingga berdarah kembali. Wah, ini the real fighter. Dan saya juga mengacungkan jempol kepada seorang Justin Hubner. Mainnya gigih nih Justin Hubner ini. Masih ngantuk saya kawan-kawan karena menonton sampai malam ini. Apalagi nanti malam itu ada pertandingan Malaysia juga melawan Bahrain. Kemudian ada Korea Selatan, waktu maghribnya nanti Korea Selatan versus Jordan dan Malaysia versus Bahrain. Harus agak-agak stamina harus fit, nah, harus lebih fit lagi. Nah, itu kawan-kawan apa yang bisa saya komentari tentang pertandingan tadi malam. Indonesia saat melawan Vietnam, kemudian Irak melawan Jepang. Sangat-sangat unpredictable dan juga pertandingannya entertaining tadi malam, luar biasa, sangat menghibur dan juga deg-degan. Dari saat nonton Jepang pun udah seru sekali itu kawan game. Nah, mudah-mudahan Indonesia dapat melaju lebih jauh. Jepang mudah-mudahan diberi di apa? Ya, mudah-mudahan diberi kemenangan lah atas Jepang atau seri ya. Jangan sampai kalah oleh Jepang. Mudah-mudahan keinginan kita terwujud. Saya Ahmad Setia Fajroman, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.